Berkas perkara penyidikan kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Muhatli alias Aco telah dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, Aco yang diduga melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik siap disidangkan. Nantinya, seluruh berkas akan diterima Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, namun meski berstatus tersangka, Aco tidak ditahan. Sudah P21 di ya belum, sekarang baru mau dilimpahkan ke sini dari Kejaksaan Tinggi. Nah, setelah saya nerima pelimpahan, ya kita teliti dulu. Kok penahanan saya belum menerima? P21-nya sudah kemarin. Oke? Nanti aja kalau sudah. Saya belum menerima pelimpahan, nanti siang. Ya berkasnya, orangnya, barang buktinya. 5 November 2015 adalah awal mula di mana komika Muhatli alias Aco harus berurusan dengan hukum. Dirinya dilaporkan oleh Danang Suryawinata selaku kuasa hukum dari PT Duta Paramindo Sejahtera yang merupakan perusahaan yang menaungi apartemen Green Pramuka, tempat Aco berdomisili. Aco dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan fitnah pasal 310311 KUHP. Kasus ini berawal ketika Aco mempertanyakan komitmen pengelola untuk menyediakan ruang terbuka hijau, sebagaimana dijanjikan oleh pengelola pada brosur serta situs resmi apartemen Green Pramuka di awal pembelian unit. Aco mengunggah keluh kesalnya soal apartemen Green Pramuka dalam blog pribadinya muhatli.com. Selain menyampaikan rasa kekecewaannya, Aco juga melampirkan sejumlah bukti janji pengelola apartemen. Waspadalah sebelum membeli apartemen Green Pramuka City. Ya, saya hanya ingin Anda waspada, bukan melarang Anda beli. Mohon jangan salah paham. Tulisan ini hanya bermaksud menceritakan pengalaman saya tinggal di apartemen Green Pramuka City tanpa bermaksud ingin menghina atau menuduh pihak manapun. Semua yang saya sampaikan di sini adalah fakta dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekitar 2 tahun yang lalu, tanggal 9 Februari 2013, saya membeli sebuah unit di apartemen Green Pramuka City, Jakarta Pusat. Yang menarik saat itu adalah di brosur dan websitenya tertulis bahwa nantinya apartemen ini akan berkonsep green living, di mana 80%-nya adalah halaman terbuka. Wow, menarik bukan? Ternyata saya harus menelan rasa kecewa karena saat ini apartemen Green Pramuka City sedang membangun 17 tower di atas lahan tersebut. Jadi kemana nanti perginya 80% area terbuka alias green living yang mereka janjikan seluas puluhan hektar tersebut? Entahlah, ini kekecewaan pertama yang saya rasakan. Mimpi saya tinggal di apartemen yang punya halaman hijau 10 hektar harus saya kubur dalam-dalam. Selain perihal janji pengelola apartemen yang tidak dipenuhi, setidaknya ada 4 hal lainnya yang dikritisi Aco mengenai apartemen yang dibelinya pada Februari 2013 lalu. Perihal pertama yang dikritisi Aco terkait dengan sertifikat yang tak kunjung diterima oleh para pemilik unit apartemen. Hal kedua yang dikritisi Aco adalah terkait sistem parkiran di apartemen Green Pramuka City yang ia nilai menyulitkan para penghuni apartemen. Permasalahan ketiga yang ditulis Aco dalam blognya berkaitan dengan iuran pengelolaan lingkungan atau IPL. Menurutnya, pengelola apartemen Green Pramuka City menaikkan biaya IPL hingga 43%. Perihal keempat yang ia kritisi terkait dengan biaya renovasi terhadap unit apartemen pemilik. Menurutnya pihak pengelola sangat mengada-ada dengan membebankan biaya terhadap pemilik unit jika ingin memasang pendingin ruangan, peralatan dapur, TV, dan wallpaper. Kekecewaan yang dituangkan dalam media sosial nyatanya berbuntut panjang. Aco dipidanakan oleh pihak pengelola apartemen Green Pramuka City karena dianggap mencemarkan nama baik. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kasus yang dialami komedian Aco tidak memiliki potensi pelanggaran.
Langkah untuk menuliskan keluhan di media sosial dipandang sebagai upaya untuk mendapatkan haknya sebagai konsumen. Di dalam menyampaikan pengalaman negatif, kekecewaan terhadap suatu pelaku usaha, sepanjang yang diinformasikan itu berupa fakta didukung eviden dan tidak melakukan judgement, penghakiman, itu menurut saya tidak ada masalah dan itu dilindungi undang-undang pelindungan konsumen. Kasus hukum yang menimpa komika Aco nyatanya menimbulkan perhatian publik. Reaksi dukungan datang dari berbagai pihak. Aktor yang juga komedian Panji Pragiwaksono dalam akun Twitternya menyatakan, pengelola apartemen Green Pramuka, stop pidanakan konsumen dan segera bebaskan Aco. #Aco nggak salah. Sementara, dukungan terhadap Aco juga datang dari Ari Kriting yang juga berprofesi sebagai komedian. Yuk, bantu kami melawan ketidakadilan. Mari tanda tangani petisi kita. #Kawal Aco, #Aco nggak salah. Sementara itu dalam dialog Kompas Petang hari Minggu kemarin, kuasa hukum Muharkli Aco, Nawawi Bahrudin, yang juga Direktur LBH Pers menyatakan jika kliennya telah berupaya untuk melakukan mediasi dengan pihak pengembang, namun upaya tersebut ditolak. Penyidik menganjurkan kepada Aco untuk proses mediasi kepada si pengembang, kemudian dia mengirim surat. Sebelum penetapan tersangka itu ya? Sebelum sudah tersangka. Oke, setelah Juni diusulkan untuk mediasi dengan pengembang. Dia menulis surat permohonan mediasi ke pengembang pada tanggal 22 Juni, tapi tidak ada jawaban. Kemudian pada tanggal 2 Juli, si Aco ini dia telepon ke kuasa hukumnya, kemudian di situ ada kepastian ditolak. Dia pihak pengembang menolak untuk mediasi. Artinya melanjutkan ini ke pengadilan? Untuk pengadilan. Nah, pada tanggal 17 Juli, Ahok kemudian dipanggil lagi sebagai tersangka untuk sidik jari dan foto sebagai tersangka. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkesan angkat tangan dalam kasus Aco. Pemprov menyatakan belum menerima laporan resmi terkait pelanggaran ruang terbuka hijau yang dilakukan pengembang apartemen Green Pramuka. Mengenai kasus pelaporan komedian Aco oleh pengembang ke kepolisian, Pemprov menilai itu merupakan masalah antara kedua belah pihak. Karenanya Pemprov DKI tidak bisa campur tangan. Pemprov juga menyatakan sejauh ini pengembang sudah memiliki izin resmi dari Pemprov. Antara mereka dengan konsumennya aja, ya. Itu Rusunami kok itu, ya. Mereka dengan konsumennya ada apa, selesaikan aja di sana. Ya. Udah ada izinnya, ya. Dari sebelum saya masih di mana-mana itu udah ada izinnya. Ya, Rusunami. Selama ini nggak ada keluhan dari dinas citra CKTRP maupun dari ini nggak ada keluhannya. Ya, setahu saya itu tempo hari waktu saya wali kota mau menertibkan bangunan di sebelahnya, saya tanya ini ada berapa nanti? Ada 16 tower nantinya. Itu kan Rusunami. Belum ada tanggapan dari pihak pengelola apartemen Green Pramuka City. Pihak manajemen mengaku masih menggelar rapat internal terkait tuntutan pidana yang dilayangkan pada komedian Aco. Tim Liputan, Kompas TV.